Berikut adalah tampilan dari Mapindo 5 yang akan kita gunakan di dalam perkuliahan. Saya akan jelaskan terlebih dahulu mengenai fitur di dalam aplikasi ini. Yang pertama, Mapindo 5 itu terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu di sini kalau kita lihat ada jendela di sebelah kiri, di tengah, dan di kanan. Di tengah ini merupakan jendela utama di mana peta Anda nanti akan ditampilkan di sini. Kemudian di sebelah kiri itu terdapat jendela legenda dari peta-peta layer peta apa saja yang muncul. Di sebelah kanan ada dua jendela, yaitu repository dan toolbox. Yang pertama kita lihat repository dulu. Repository di sini adalah jendela di mana file Anda nanti akan di-load, baik itu dalam database ataupun dalam map server. Map server Anda bisa pakai OpenStreetMap, kemudian ada Bing, cuma Anda harus menggunakan API key-nya, dan ini online, membutuhkan internet. Kemudian juga Anda bisa load peta dari local drive Anda, file system Anda di sini. Kemudian jendela yang kedua di sebelah kanan ini adalah toolbox. Toolbox ini berisikan tools atau plugin untuk melakukan editing atau analisis spasial. Nah, ini memang tidak lengkap yang ada di dalam Mapindo, tapi ini cukup untuk melakukan perkuliahan kita. Di bagian atas terdapat menu bar, kemudian ada toolbar di atas dan di sebelah kiri. Toolbar di atas yang di sebelah kiri atas di sini merupakan tools navigasi peta, kemudian di sebelah kanan di sini adalah tools untuk melakukan editing peta. Saya akan jelaskan yang di sini nanti. Kemudian di sini ada tools untuk load layer data, dan ini ada tools untuk melakukan create atau membuat peta baru. Selanjutnya saya akan jelaskan mengenai tombol map projection. Nah, pada tombol ini kita bisa menentukan sistem koordinat apa yang akan kita pakai. Kita sudah mengetahui dua jenis sistem koordinat, yaitu geographic coordinate system dan projected coordinate system. Nah, kalau Anda perhatikan di dalam project kita di sini, sistem koordinatnya masih belum ditentukan ataupun not define. Anda bisa menentukan sistem koordinatnya dengan melakukan klik pada tombol map projection yang di atas atau di bawah, sama saja. Misalnya saya akan klik yang di atas. Nah, di sini akan muncul banyak sekali pilihan sistem koordinat yang bisa kita pakai. Contoh misalnya saya akan menggunakan Geographic Coordinate System WGS 84 World Mercator. Nah, setelah Anda memilih, maka di bawah akan ada muncul tulisan WGS 84 World Mercator. Kemudian kalau Anda perhatikan lagi tadi hanya tulisannya di sini adalah X dan Y, posisi kursor saya sekarang sudah menjadi lat dan latitude dan longitude. Pada Mapindo Anda bisa menyimpan seluruh proses pekerjaan Anda pada map ataupun project, di mana Anda bisa membuat project baru dengan klik pada tombol New Map atau menyimpan project Anda dengan menggunakan tombol Save Project. Nah, pada sebuah project Anda perlu menentukan yang namanya sistem koordinat. Ini merupakan langkah pertama pada saat Anda mengerjakan sistem koordinat. Anda bisa tentukan dengan menggunakan tombol Map Projection di atas di sini ataupun tombol map projection yang ada di bawah. Kalau kita perhatikan di sini tulisannya masih not defined. Kemudian juga kalau Anda perhatikan petunjuk lokasi kursor saya yang ada di sini, ini masih koordinat X dan Y. Jadi ini masih project kita di sini masih dalam bentuk koordinat kartesian. Kita belum mengacu pada salah satu sistem koordinat manapun. Misalnya kita mau menentukan map projection kita ke dalam geographic coordinate system, Anda bisa pilih dengan klik tombol select coordinate system di atas. Kemudian di sini ada banyak sekali pilihan sistem koordinat yang bisa kita pakai. Yang bisa Anda pakai, contoh misalnya saya akan menggunakan WGS 84 World Mercator. Nah, di bawah dia sudah berganti menjadi WGS 84 World Mercator.
kemudian di atas dia lat dan lon. Ini adalah environment atau lingkungan dari setup awal dari lingkungan. Jadi Anda lingkungan kerja, jadi Anda pada saat ingin bekerja menggunakan Geographic Coordinate System, Anda bisa pilih dulu. Nah, data yang Anda load harus memiliki sistem koordinat yang sama. Misal di sini saya memiliki beberapa data spasial, data shapefile, ada data di wilayah NTT. Nah, kalau misalnya saya klik pada salah satu peta di sini, satu layer di sini, keterangannya di bawah ada tipe geometrinya, kemudian jumlah datanya berapa dan sistem proyeksinya. Nah, kalau diperhatikan, sistem proyeksinya di sini adalah GCS. Nah, walaupun dia ini sama-sama WGS 84, ini juga adalah GCS, cuma data ini tetap tidak bisa kita load ke dalam project. Misalnya saya load dengan cara drag and drop ke sini. Nah, dia akan muncul tulisan projection mismatch. Jadi layer cap nttll.shp ini tidak bisa di load ke dalam project karena dia memiliki sistem koordinat yang berbeda. Jadi walaupun sama-sama GCS tetap harus memiliki keterangan yang sama. Nah, ini agak berbeda karena dihasilkan dari aplikasi yang lain ya. Tapi Anda bisa melakukan reproject. Kita akan jelaskan ini nanti. Kita akan pakai itu nanti. Nah, kemudian juga di sini ada misalnya kkcap.shp. Sistem proyeksinya di sini, sistem koordinatnya adalah projected. Nah, dari mana saya tahu projected? Karena dia menggunakan zona UTM. Sini zona UTM-nya adalah 51S. Nah, jadi memang penting buat Anda mengetahui tipe dari koordinat yang ada. Kalau di sini projectnya adalah WGS 84, kemudian dia adalah GCS. Geographic Coordinate System, sistem koordinatnya. Ini juga tidak bisa kita gunakan karena dia berbeda. Nah, bagaimana saya misalnya mau menggunakan sistem koordinat ini? Caranya cukup mudah. Misalnya saya load new map, projectnya tidak saya save, kemudian Anda tinggal drag and drop saja. Anda perhatikan ini masih not defined. Anda tinggal drag and drop data, maka dia akan langsung projectnya menyesuaikan dengan peta yang Anda load tadi. Selanjutnya, kita akan melakukan pemetaan ataupun melakukan digitasi peta. Kita akan sebagai contoh menggunakan peta UKSW di sini. Ini adalah peta dalam bentuk raster ataupun gambar yang akan kita gunakan. Nah, di sini saya memiliki dua buah file, yaitu uksw.tif dan uksw non-spatial.tif. Saya perlu jelaskan dulu kedua file ini. Yang pertama, saya memiliki peta uksw non-spatial. Nah, peta uksw non-spatial.jpg dengan ekstensi JPG di sini gambarnya sama dengan uksw.tif, cuma dia memiliki perbedaan. Perbedaannya adalah UKSW non-spasial tidak memiliki informasi koordinat di dalamnya, tidak memiliki informasi koordinat bumi, dia hanya memiliki informasi koordinat kartesian. Jadi kita tidak bisa menggunakan data ini. Misalnya ini saya coba load ke dalam peta, dalam aplikasi. Nah, Anda perhatikan bahwa di sini dia tidak memiliki sistem koordinat, dia hanya koordinat kartesius dengan pusat 0,0 di kiri bawah di sini. Saya buka new map dulu. Berbeda dengan uksw.tif. uksw.tif dia memiliki sistem koordinat di dalamnya, dia memiliki informasi koordinat di dalamnya. Kalau misalnya saya buka, Anda klik yes saja tadi,
Kemudian Anda perhatikan di bawah sudah muncul WGS84 World Mercator, dan kemudian posisi kursor saya berada sudah ada koordinatnya. Nah, ini posisinya sudah sesuai dengan bumi. Nah, bedanya kedua file ini di mana? File uksw.tif dan file uksw.jpeg berbeda adalah di ekstensi TIFF di sini. File TIFF adalah salah satu file raster yang bisa menyimpan informasi koordinat. Tidak semua file TIFF, hanya file TIFF yang disimpan pada saat Anda yang dibuat dengan menggunakan aplikasi sistem informasi geografis yang bisa menyimpan koordinat ini. Jadi juga tidak asal sembarang TIFF gitu ya. Oke, nah kembali ke sini. Di sini kita akan coba membuat sebuah peta. Misalnya contoh, kita akan membuat sebuah peta dalam bentuk poin, titik, mengenai kantor-kantor atau layanan-layanan yang ada di kampus UKSW di Penogoro gitu ya. Di sini ada CMB Niaga, ada BNI, ada Danamon, Permata, Bukopin, ada bank-bank di sini. Nah, kita akan coba simpan titik-titik di sini. Nah, untuk membuat sebuah file baru atau shape file baru, kita akan menggunakan tools create layer di sini. Nah, di dalam tools create layer ada beberapa pilihan yang harus kita isi. Yang pertama layer name yang akan berisi nama file nantinya. Nah, kedua di sini ada option memory layer. Ini kalau dicentang, yang layer yang akan kita buat tidak akan tersimpan di dalam file, dalam bentuk file, tetapi hanya di dalam memori komputer. Kita tidak akan centang ini karena kita akan simpan di dalam file. Kemudian di bawah di sini ada tipe layernya, ada point, polyline, polygon, dan multi-point. Nah, karena kita akan menggunakan memetakan bank, jadi kita menggunakan point saja di sini, titik-titiknya ya. Oke, untuk tipenya di sini ada regular 2D saja, hanya sumbu X dan Y. Kemudian di sini ada tipe Z, itu berarti 3 dimensi X, Y, dan Z sumbunya. Kemudian ini 3 dimensi dengan sumbu M, measurement, pengukuran. Kita tidak akan pakai dua ini, yang kita pakai hanya regular, yaitu yang menggunakan sumbu X dan sumbu Y. Nah, layer name saya akan gunakan bank, nama filenya nanti akan menjadi bank. Kalau saya klik OK, kita akan simpan di folder di sini gitu ya. Nah, kita lihat di sini muncul satu buah shape file baru namanya bank.shp. Kalau secara fisik Anda bisa lihat di sini ada bank DPF, bank PRJ, bank SHP, dan bank SAX. Ini 4 buah file seperti yang Anda bisa lihat di materi, tapi ini sebenarnya adalah satu buah data spasial yang terdiri dari 4 buah file di sini. Oke. Nah, di dalam layer yang baru, kalau kita lihat, Anda bisa klik kanan di legenda, klik kanan, kemudian properties. Nah, di sini ada beberapa info, koordinat sistemnya apa, kemudian nanti tampilannya, warnanya seperti apa, simbologinya kita belum bahas. Nah, kita akan lihat dulu di bagian fields. Kalau Anda lihat di field di sini, layer bank hanya memiliki satu buah field, yaitu namanya MW Shape ID. Nah, kita pada saat mengisi data spasial tentu dengan atributnya. Nah, di sini untuk bank kita akan coba membuat atribut nama bank dan keterangan. Untuk mengedit atribut, Anda bisa menggunakan table editor di sini. Kalau belum muncul, Anda klik kanan, kemudian table editor. Nah, di sini sudah ada table editor. Kemudian ada menu fields untuk menambahkan fields. Kita coba menambahkan fields baru, add field. Name di sini dengan huruf kecil,
karakternya terbatas, jadi kita akan menggunakan singkat saja. Di sini nama, kemudian aliasnya ini yang bisa muncul dengan panjang nanti di tampilannya di display. Anda bisa gunakan yang panjang dengan spasi. Kalau name di atas tidak bisa menggunakan spasi. Alias di sini adalah nama bank. Tipe datanya adalah string, lebarnya saya buat 255 karakter. Oke, misalnya saya tambahkan satu lagi field, yaitu keterangan. Di sini saya kasih singkat saja, ket, seperti itu. Kemudian aliasnya adalah keterangan, bentuknya masih sama, string, panjangnya 255 karakter. Oke, kalau misalnya di sini saya klik kanan kemudian properties, sudah muncul field-field yang baru. Anda bisa klik OK. Nah, pada saat melakukan editing, perhatikan di sini logonya adalah yang pertama kali ada gambar disket di sini. Gambar disket artinya editing kita tadi barusan belum disimpan. Nah, melakukan editing kita bisa ketahui dengan icon pensil di sebelah nama layer pada legenda. Pada saat icon pensil ini on, artinya kita sedang dalam mode edit. Untuk menyimpan hasil edit, Anda bisa klik tombol save change di sini. Apakah ingin menyimpan? Ya, maka logo pensilnya hilang, kemudian ini sudah tersimpan hasil editing kita. Selanjutnya, misalnya kita ingin menambahkan poin-poin bank di sini, kita harus mengaktifkan kembali mode edit dengan klik di icon edit layer di sini. Klik edit layer, icon pensilnya kembali muncul di sebelah nama layer dan kita bisa tambahkan poin bank di sana. Saya misalnya zoom sedikit di sini. Nah, untuk menambahkan kita akan menggunakan tools add geometry. Klik add geometry, kemudian saya klik di tengah-tengah CIMB Niaga di sini, klik. Kita harus mengisi atributnya. Misalnya di sini atributnya adalah nama bank, saya kasih nama CIMB Niaga. Kemudian keterangan saya isikan dengan kantor dan ATM. Oke. Sudah tambah satu buah record baru di sini, CIMB Niaga, kemudian keterangannya kantor dan ATM. Oke, kedua misalnya saya ingin tambahkan lagi bank Bukopin. Anda masih di tools add geometry, kemudian saya klik di bank Bukopin, maka dia akan muncul menu untuk mengisikan atribut dari shape kedua kita, nama bank Bukopin, kemudian keterangannya kantor dan ATM. Kita bisa lihat hasil dari edit kita tadi. Kalau misalnya di legenda untuk layer UKSW saya nonaktifkan untuk sementara, ini adalah hasil dari editing tambahan dua bank tadi yang kita buat. Oke, untuk bisa melakukan identifikasi Anda bisa menggunakan tombol identify shapes di sini. Anda bisa klik. Nah, setelah Anda melakukan klik, Anda bisa lihat hasilnya identify, nama bank CIMB Niaga, keterangan kantor ATM dan seterusnya gitu ya. Kemudian ini posisinya di mana. Oke, untuk selanjutnya kita akan coba menambahkan layer yang baru, tapi kalau tadi dalam bentuk titik, kita akan coba menambahkan poligon di sini. Misalnya saya ingin menambahkan poligon gedung administrasi pusat GAP. Langkah yang sama kita lakukan, yaitu create layer. Saya akan namakan layernya dengan nama gedung. Bedanya di sini tipenya adalah poligon. Ada klik OK. Kita simpan lokasinya. Sudah ada satu buah
layer baru yang namanya gedung.shp di sini. Oke. Menambahkan geometri yang baru atau shape yang baru di dalam layer kita, data yang baru kita tambahkan masih sama dengan menggunakan tools add geometry. Nah, tools add geometry ini menyesuaikan layer mana yang kita edit. Atau kita sedang mengedit layer gedung dalam bentuk poligon, maka dia akan membuat poligon. Kalau kita sedang mengedit bank dalam bentuk point, maka dia akan membuat geometri dalam bentuk point. Nah, perhatikan di sini untuk melakukan editing pada layer gedung, pastikan yang terseleksi di dalam legenda adalah gedung. Nah, dua-dua layer ini sedang dalam mode edit, tidak masalah. Yang penting Anda sedang melakukan seleksi pada layer gedung, bukan bank. Misalnya di sini saya klik gedung, pastikan di sini, oke, kita tambahkan satu buah poligon baru. Untuk menambahkan Anda bisa pilih salah satu sudut saja di sini. Misalnya klik, tidak usah ditahan, cukup diklik, kemudian klik lagi, muncul titik kedua. Titik ini kita panggil dengan istilah vertex atau point. Kemudian lanjut, klik. Kita lanjutkan di pojok lagi, klik. Klik. 6, 7. Nah, ini adalah titik terakhir. Saya bisa klik di sini. Nah, untuk mengakhiri, Anda tidak perlu double klik kembali di satu, tapi langsung Anda bisa klik kanan di mana saja. Kalau sudah ada 8 di sini, Anda klik kanan, kemudian finish operation. Dia akan membuat satu buah field baru. Nah, di sini atributnya tadi kita belum setup. Kita akan setup atribut ini nanti supaya kita tahu cara melakukan editing atribut. Nah, Anda klik OK saja. Nah, saya coba buat lagi shape kedua. Shape kedua ini yang segitiga di sebelah ini, kapel sepertinya. Nggak apa-apa, kita buat saja. Klik, kemudian klik. Nah, perhatikan di sini tidak tepat pada posisinya, tidak masalah karena kita akan melakukan editing vertex yang ini nanti. Jadi kalau misalnya salah, kita bisa lakukan editing. Kemudian klik di sini, klik kanan, finish operation. Ada shape ID 1. Sebelum kita membuat atributnya, saya coba edit dulu. Anda bisa gunakan vertex editor di sini. Anda klik, kemudian klik di tengah atau di bagian apapun di dalam objek yang ingin Anda edit. Saya bisa zoom sedikit, kemudian tunggu dia berwarna merah vertexnya. Anda bisa drag and drop, geser, dan kalau sudah Anda bisa klik di sembarang tempat. Ini adalah melakukan editing. Lanjut, kita akan coba melakukan edit dari atribut bank. Untuk melakukan edit dari atribut bank, Anda klik kanan di bank, kemudian table editor. Nah, di sini kita sudah punya dua buah field, cuma dia masih kosong fieldnya. Kita akan buat field baru di sini, add field. Saya beri nama dia nama, aliasnya adalah nama gedung. Kemudian tipenya adalah string. Panjangnya 255. Oke, kita tambahkan field yang kedua. Nah, kali ini kita coba menambahkan dalam bentuk nomor atau angka, bukan huruf. Kita kasih lantai. Misalnya ini adalah untuk menyimpan berapa lantai gedung tersebut, alias lantai. Tipe datanya adalah integer dengan lebar 9 karakter. Oke. Nah, untuk melakukan editing, selama Anda masih dalam mode edit, Anda bisa langsung edit di sini. Kira-kira fieldnya apa, isi dari recordnya. Misalnya nama gedung tadi yang pertama itu adalah GAP. Kemudian lantai
double klik di situ. 1, PHP punya 2 lantai ya, 2 lantai. Kemudian yang kedua adalah kapel. Nah, di sini kalau misalnya saya coba isikan selain selain integer, misalnya string, maka dia akan memunculkan pesan error. Jadi Anda harus mengisikan sesuai dengan tipe datanya. Kapel lantainya 1. Oke. Kalau sudah, Anda bisa klik di sembarang tempat saja di yang lain dan editing Anda sudah selesai. Misalnya kita lakukan identify di sini, maka ini adalah nama gedung GAP, lantainya ada 2, yang satunya nama gedung kapel, lantainya ada 1. Setelah melakukan editing, Anda bisa menyimpan hasil edit Anda untuk kedua layer ini, baik bank maupun gedung. Anda pilih, misalnya saya mau simpan bank, klik bank, kemudian klik tombol save change yes, kemudian di gedung juga lakukan hal yang sama, save change yes. Jangan lupa untuk melakukan penyimpanan hasil editing Anda kalau Anda tidak mau kehilangan apa yang sudah dikerjakan. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan satu layer yang baru. Misalnya saya ingin menambahkan peta jalan di sini, jalan di UKSW. Kita buat satu buah layer baru, create layer, tipenya adalah polyline, saya beri nama jalan. Oke, kita simpan. Sudah ada satu file baru jalan di situ. Nah, untuk menambahkan jalan perlu satu buah konsep baru, yaitu misalnya di sini saya klik add geometry dulu. Namanya adalah snapping. Snapping itu akan membuat satu vertex menempel dengan satu vertex yang lain. Jadi misalnya di sini saya buat ada satu buah file baru. Saya table editor dulu. Ada buat record baru, misalnya jalan yang di sini 1, 2, 3, kemudian finish operation. Kalau misalnya saya ingin membuat jalan yang baru, finish operation. Nah, dengan snapping dia akan terus menempel di sini. Nah, kalau misalnya tanpa snapping, misalnya snap source saya jadikan no layer, dia tidak akan menempel. Nah, untuk mengaktifkan snapping, karena tempat saya sudah aktif terlebih dahulu, ini saya undo dulu saja, undo sampai di sini. Untuk mengaktifkan snapping, Anda bisa klik kanan, snapping, kemudian ada snap targetnya, Anda bisa pilih verticals, kemudian Anda snappingnya, snap source-nya Anda pilih saja all layer di sini, all layer. Jadi waktu kita membuat, kita bisa lakukan snap, misalnya dari titik awal di sini, klik, kemudian saya buat sampai di sini tengah-tengah, klik, kemudian finish operation. Nah, dia akan selalu menempel di sana. Nah, ini penting supaya pada saat dilakukan misalnya pengukuran jalan ataupun melakukan navigasi, dia tidak putus garis ini, tapi dia tetap nyambung. Itu fungsi dari snapping. Kemudian ada konsep yang lain, yaitu segmentasi. Jadi misalnya di sini ada satu buah jalan, sampai ke sini ini satu nama jalan. Walaupun dia satu, tapi karena ada pertigaan di sini, dia tetap harus putus. Jadi saya harus buat satu garis, kemudian baru saya buat garis selanjutnya di sini. Misalnya saya buat 3 vertex, finish operation. Nah, objek di sini terdiri dari 2 garis, tapi sebenarnya ini adalah satu jalan. Konsep ini yang kita panggil dengan nama segmentasi. Jadi kalau misalnya di sini tadi fieldnya saya tambahkan nama jalan, objek yang 0, objek 0 di sini, ID 0 dan ID 4 itu adalah satu jalan yang sama terdiri dari beberapa segmen.
Oke, contoh selanjutnya misalnya saya ingin buat jalan yang ketiga. Saya buat klik di sini sampai di sini stop, finish operation. Kemudian saya baru tambahkan baru lagi. 1 2 3 finish operation. Kemudian di sini saya bisa tambahkan jalan. Finish operation. Nah, untuk clients memang harus seperti itu supaya dia bisa menjadi segmen jalan yang benar pada saat dilakukan pemetaan. Karena kalau misalnya contoh saya buat jalan seperti ini, 1 finish operation, kemudian ada jalannya seperti ini, 1 lagi finish operation. Kedua objek ini memang terlihat berpotongan, tapi dia tidak nyambung. Contoh sederhananya kalau Anda buat garis seperti ini adalah ini jalan, kemudian ini jalan di atasnya dengan menggunakan jembatan. Jadi tidak salah, cuma fungsinya berbeda. Dengan yang misalnya Anda buat perempatan, ada perempatan 1 seperti ini, finish operation, kemudian tambahkan lagi. Kemudian lagi. Nah, kalau yang seperti ini ada 4, ini perempatan. Jadi dari sini bisa belok ke sini atau lurus atau belok ke sebelah kiri di sini. Nah, kalau ini benar tapi ini bukan perempatan, ini adalah jalan dengan jembatan di atasnya. Nah, yang perlu diingat tadi adalah setting dari vertex untuk snapping, supaya Anda bisa lakukan snap atau menempel. Ya, jadi garis di sini, titik di sini, Anda bisa coba zoom. Anda mau zoom berapapun, dia akan terus menempel. Berbeda kalau misalnya snapnya saya tidak aktifkan, misalnya saya snap source-nya saya buat no layer seperti ini, walaupun itu terlihatnya menempel, tapi garis ini sebenarnya tidak menempel begitu ya. Jadi makanya fungsi snapping itu perlu pada saat Anda membuat garis. Atau misalnya saya contohkan, ini saya simpan, saya contohkan misalnya di gedungnya saya edit. Misalnya batas kecamatan. Pada saat membuat batas kecamatan, kalau tanpa snapping, kemungkinan batas kecamatan itu akan bertumpuk dan itu salah. Kalau Anda lihat di sini sebenarnya garisnya ini, maaf, garisnya kalau saya edit, nah dia ada penumpukan di sini. Nah, ini kalau batas wilayah ini tidak boleh terjadi karena batas wilayah cuma hanya ada 1 garis gitu ya. Nah, untuk menggunakan itu supaya bisa 1 garis maka kita harus aktifkan snapping. Saya ulangi caranya, snapping, snap target. Saya bisa gunakan vertex. Kemudian snap source-nya saya pakai all layer di sini. Klik. Saya klik lagi di sini. Finish operation. Nah, ini menempel dengan sempurna kedua garis ini, tidak ada perpotongan di kedua garis.